ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Marilah kita renungan singkat harapan tiada henti dimulai dengan saat hening. Selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Marilah kita menyanyi dari Kidung Keesaan nomor 123. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini.
Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-11 sampai 19. Demikian. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.' Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, 'Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini.' Tetapi Elisa menjawab, 'Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa.' Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, 'Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu.' Maka berkatalah Elisa kepadanya, 'Pergilah dengan selamat.' Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang membaca dan mendengar serta melakukannya. Renungan pada saat ini tentang Naaman. Kasih karunia yang ditujukan Allah kepada Jenderal Syria Naaman demikian luar biasa. Tak salah bila kita menyangka ia akan menjadi orang percaya sejati. Bagi banyak orang, usulnya tentang tindak tanduknya yang mendatang di kuil Rimon sungguh aneh. Tetapi sebelum mencapnya sebagai suatu kompromi, ada baiknya kita amati dulu kebajikan-kebajikannya. Pertama, ia bukan munafik, melainkan terang-terangan mengemukakan kesukaran-kesukarannya selaku panglima raja. Kedua, ia pemberani dalam memberi kesaksian dengan maksud menyatakan kesetiaannya kepada Allah yang baru ditemuinya dan dapat dilihat oleh semua orang, sama seperti tanah yang dimuatnya pada sepasang bagalnya. Ketiga, ia tahu berterima kasih, rela memberi dengan murah hati kepada Elisa sebagai penghargaan atas kuat kuasa Allah yang telah menyembuhkannya. Bila kita memiliki kemurahan hati, keberanian, serta kepolosan yang sama, barulah kita berhak melancarkan kecaman kepada Naaman. Tetapi besar kemungkinan kita tidak berminat untuk itu. Faktanya, Elisa sendiri tidak menaruh kritik apa-apa kepada Naaman. Amin. Untuk merenungkan firman Tuhan, marilah kita masuk dalam saat hening.
saat hening cukup. Doa syukur, syafaat, dan diakhiri Bapa kami akan saya hantarkan. Ya Bapa kami yang di surga, kami menghadap kehadirat-Mu lagi untuk mengucap syukur atas penyertaan dan berkat dari Bapa sampai pada hari ini. Dan kami boleh membaca, mendengar, dan memahami firman-Mu. Kiranya Tuhan tuntun setiap langkah kami agar dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kehendak-Mu saja. Bapa yang di surga, pada saat ini kami panjatkan doa untuk para pemimpin bangsa dan negara ini dalam menyelesaikan permasalahan bangsa, terutama dalam menghadapi dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini. Banyak di antara warga yang harus kembali ke pangkuan-Mu Bapa. Berilah ketabahan, penghiburan, serta kekuatan lahiriah dan iman kami, terutama keluarga yang ditinggalkan oleh orang-orang yang dicintai. Tuhan, kasihanilah kami. Kami juga berdoa untuk para tenaga medis, relawan-relawan yang telah melayani masyarakat dalam masa pandemi ini. Berikanlah kekuatan dan kesehatan agar mereka dapat melayani secara optimal bagi saudara-saudara kami yang sedang isoman, sakit, serta untuk pemakaman. Berkatilah mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan adalah dokter segala dokter, dan tak ada yang tak mungkin di hadapan Bapa. Engkau saja yang dapat menyingkirkan bencana COVID ini. Tuhan, dengarkanlah tangisan kami. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan keluarga, serta para pengelola gereja semua yang terlibat dalam pelayanan di semua bidang. Kami mohon berkat dari Tuhan agar kami semua dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur, sukacita, dan tetap setia, kuat, dan sehat. Hanya Tuhan andalan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami lansia, lemah fisik, yang sakit, yang masih dalam proses pemulihan. Beri kekuatan dan kesembuhan melalui obat, alat-alat medis, serta pendamping yang sabar, sehingga kami hanya berserah sepenuhnya kepada-Mu saja untuk bisa pulih kembali. Kami juga berdoa untuk semua warga dari lansia, dewasa, pemuda-pemudi, remaja, serta anak-anak. Berikanlah kesehatan dan cukupkanlah kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan sesuai rencana yang indah dari Bapa saja kepada masing-masing kami. Tuhan, masih banyak persoalan kehidupan kami, terutama untuk masalah pendidikan, ekonomi, sosial budaya, perbedaan pendapat, dan sebagainya. Kami hanya berpengharapan penuh kepada-Mu saja, terbaik bagi kami semua. Ajarilah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk mengucap syukur selalu kepada Bapa, sesuai dengan Engkau telah mengajarkan kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dari kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.